الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Marilah sama-sama kita hadirkan niat i'tikaf di malam yang ke-21 ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan memberikan hadiah yang terbaik yang kita rindukan, mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di 10 malam terakhir. Ibarat kalau kita punya umur kita itu di 20 tahun terakhir. Kalau umur kita 60 tahun, maka kita berada di 20 tahun terakhir. Kalau orang itu sudah umur 40 sampai 60, maka dia memulai hidup yang terbaik. Diawali dengan Quran surat Al-A'raf surat 46 ayat 15, dan kemudian dia terus bergerak tanpa henti sampai kemudian Allah yang menghentikan dia dengan maut. Dan demikianlah seharusnya kita di 10 malam terakhir, ketika kita telah mengetahui bahwa 10 malam pertama itu rahmat, ya, 10 malam kedua itu maghfirah, maka 10 hari terakhir inilah motivasi untuk meraih itqun minan nar. Dan momentum yang kita gunakan adalah momentum Ramadan. Yang i'tikaf bisa dilakukan di waktu kapanpun, tetapi i'tikaf di bulan Ramadan dia memiliki kekhususan. Kalau kita buka kitab At-Tibyan Adab Hamalat Al-Quran Al-Karim, adab berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, kapanpun kita masuk ke masjid, meskipun hanya duduk sebentar, hendaknya meniatkan i'tikaf. Dan para ulama di masa dahulu, kalau tilawah Al-Quran lebih senang tilawah di masjid. Pertama, jelas menghadap kiblat. Yang kedua, dia adalah tempat yang lebih terjaga kesuciannya. Dan yang ketiga, dia bisa menyempurnakan dengan meniatkan i'tikaf. Jadi satu kali duduk dia dapat 2-3 pulau terlampau. Tetapi di bulan Ramadan amal i'tikaf itu menjadi lebih khusus, karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kepada kita semuanya, perintah yang tidak bersifat wajib, tapi perintah yang tentu saja rugi untuk disia-siakan, karena kalau dia telah datang dari kalam Allah, pastilah keutamaannya begitu besar. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Maka kalau sudah masuk 10 malam terakhir, kencangkan ikat pinggangmu wahai suami, bangunkan istrimu dan anak-anakmu, dan beriktikaflah di mana? Di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW pun menguatkan perintah itu. Beliau bersabda, man shoma man qama man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siangnya dia shoma, malamnya sejak malam 21, sejak malam pertama sampai malam ke-20 dia qama, dan malam 21 sampai malam 30 dia tambahkan qama lailatul qadri. Yang 3 program ini dilakukan dengan iman, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh perhitungan, pengharapan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barulah Allah akan ampuni ma taqaddama, dari apa yang telah lalu min dzambihi, dari seluruh dosa-dosa. Dan beribadah i'tikaf ini dilakukan oleh Nabi SAW sejak beliau berpuasa Ramadan setiap tahun 10 hari lamanya, kecuali di tahun terakhir beliau wafat. Di tahun itu beliau melaksanakan i'tikaf selama 20 hari. Di antara penjelasannya, boleh jadi di antara tahun sejak Nabi i'tikaf sampai wafat itu, boleh jadi ada 1 tahun yang beliau tidak sempat i'tikaf dikarenakan jihad, maka beliau mengqadahnya hingga i'tikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwa amalan i'tikaf itu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalau amalan sholat tarawih berjamaah di masjid, Nabi tidak melakukan setiap hari. Dalam sebuah waktu beliau hanya melakukan 3 hari di masjid, sementara kita bisa melakukannya setiap hari. Maka apatah lagi ibadah i'tikaf yang beliau justru melakukan setiap hari, tentu kita seharusnya bisa semakin menikmatinya lengkap selama 10 hari. Dan keutamaan di malam 21 ini keutamaannya besar, ya. Sebagai motivasi, dalam satu kitab Syafi'iyah dijelaskan bahwa kalau puasa Ramadan itu dimulai di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu insya Allah turun pada malam ke-21. Ini motivasi bagi mereka yang telah hadir di malam 21. Nah, baik, apa yang istimewa dari 10 malam terakhir itu sehingga Nabi SAW tidak dapat al-ashr al-awakhir min Ramadan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau tambahkan dengan ibadah menginap di masjid, karena memang mengambil keberkahan turunnya kitab suci, turun
turunnya Al-Quranul Karim. Kenapa saya sebut kitab suci? Karena memang kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata, atau kalau tidak bisa disebutkan seluruhnya, ya, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, diturunkan pada bulan Ramadan. Informasi yang kita terima dari Nabi SAW bahwa Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Nah, ini nanti keutamaan sendiri bagi yang indikatnya di malam genap, khususnya malam 24, yang juga diyakini sebagai malam turunnya. Jadi Al-Quran itu, ya, diturunkan secara bertahap dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia, baik Al-Izzah, itu dalam sekali turun, ya, dalam sekali turun. Jadi keseluruhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu turun sekali turun. Berapa jumlah ayat Quran kita? Sekali turun berarti seluruhnya. Berapa jumlah ayat kita seluruhnya? Kita musyawarah dulu. Berapa Bu? 6.000 ada ya? 6.236 ayat. Jadi ada kitab Ad-Du'ai, jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada 7 versi jumlah ayat Al-Quran. Dari 7 versi itu, versi yang paling banyak adalah 6.236 yang paling banyak, ya. Kalau dibedah lagi, dia mengandung 77.439 kata, dan dibedah lagi mengandung 340.740 huruf. Nah, ini yang diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah secara turun. Kemudian dari Baitul Izzah kepada qalbu Nabi Muhammad SAW itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Sejak Nabi berumur 40 tahun sampai Nabi berumur 63 tahun. Dan diturunkan pada usia 40 tahun itu 5 ayat pertama Quran surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sebagian menjelaskan turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka hari itu disebut oleh Sayyidina Hasan bin Ali sebagai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana antara al-haq dan batil akhirnya bisa dibedakan. Ya.
Maka Al-Quran itu pun turun secara bertahap sejak Nabi berumur 40 tahun sampai berumur 63 tahun dengan 2 periode turunan. Ya, periode pertama periode Nabi umur 40 sampai umur 53, dan ini disebut sebagai fase Makkiyah. Dan kemudian umur 53 sampai 63 ini disebut sebagai fase Madaniyah. Fase Madaniyah itu fase turunnya surat-surat ketika Nabi berdomisili di Madinah, tapi turunnya belum tentu di Madinah. Makkiyah juga begitu, ketika Nabi berdomisili di Makkah, turunnya belum tentu di Makkah. Maka di bulan di 10 malam terakhir ini kita mengambil keberkahan dari turunnya Al-Quran itu, yang keberkahan itu tersebar pada setiap malam di 10 malam terakhir, wabil khusus dia bisa berbeda di setiap tahunnya, dan kemudian karena itulah orang berjuang mencari dan berjuang menghadirkan sebab untuk pantas mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kepantasan itulah yang membuat orang mencarinya tidak hanya di malam 21 atau malam ini, tapi juga seluruh malam. Seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, itu tidak membuat kita mencukupkan dengan malam ini saja kita inginkan, karena kepantasan dan sebab tadi. Ya, jadi apa yang telah Allah catat bahwa antum adalah orang yang berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar karena di malam 21 telah hadir, itu bukan berarti kepantasan itu tidak bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kepantasan, gelar profesor saja bisa dicabut lagi. Ya, kalau setelah jadi profesor ternyata melakukan penyimpangan, misalkan meluluskan murid doktor hanya 2 tahun 8 bulan misalkan. Ya, itu kalau dikerjakan oleh 3 orang, ya 3-3-nya bisa kena sanksi, dan sanksinya bisa malu seumur umur. Sebagai profesor, dia sudah punya cacat dalam integriti. Ya. Makanya sekarang banyak profesor sedang deg-degan, ya, karena sedang ada gerakan untuk mencek benarkah ketika jadi profesor itu dia melalui cara-cara yang benar. Ya, sebuah wilayah misalkan 9 profesornya dibatalkan karena setelah ditelusuri ternyata memang ada integriti yang terjadi, ada kode etik yang dilanggar dalam proses mendapatkan gelar profesor itu. Nah, dari 6.236 ayat ini mengandung 6.666 kandungan ayat. Kandungan jumlah ayatnya 6.236, kandungan ayatnya 6.666 menurut Al-Imam An-Nawawi Al-Badiyani, Imam Nawawi dari Kota Banten. Ya. Dan 6.666 kandungan ayat itu menurut beliau bisa dibagi kepada 1.000 ayat isinya perintah. Jadi kalau kita saat ini puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah satu di antara ayat perintah.
Kemudian ada 1000 ayat isinya larangan. Ya, misalkan la taqrabuz zina, atau kalau ayat ini la wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wahai suami, jangan lagi bicara menyentuh istri karena engkau sedang iktikaf di masjid. Itu larangan. Kemudian ada 1000 ayat isinya adalah janji. Ada 1000 ayat isinya janji. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, dan kalau Allah berjanji pasti ditepati. Ada 1000 ayat isinya peringatan. Ya, ada 1000 ayat isinya peringatan. Ada 1000 ayat isinya kisah. Jadi ayat-ayat kisah itu memenuhi 1/6 kurang daripada isi Al-Quran. Kenapa kita baca Quran ada kisah? Karena memang manusia itu diciptakan senang berkisah. Ya, makanya hati-hati jangan menonton telenovela episode 1, karena pasti akan ingin membaca episode 2 dan selanjutnya episode 3. Itu umur berapapun senang dengan episode. Anak TK, SD, SMP sampai senior itu senang dengan episode. Dan Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu tujuannya apa? Linusabbita bihi fu'adak, supaya meneguhkan fu'ad. Fu'ad itu apa? Lapisan ketiga daripada qalbu. Di 100 tahun setelah Nabi wafat, ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Bukan Imam Tirmidzi, tapi Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau menulis risalah Al-Farqu Baina As-Sadri Wal Qalbi Wal Fuadi Wal Lubbi, yaitu perbedaan antara atau penjelasan tentang perbedaan antara sadr, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, di lapisan qalbu paling awal. Yang kedua qalbu, kemudian di dalam qalbu nanti ada fuad, dan di dalam fuad itu nanti ada lub. Lub itu jamaknya nanti alba. Dan kita tahu orang-orang yang dekat sama Al-Quran, dia berpotensi mendapatkan satu gelar orang pintar dalam Quran, yaitu ulul albab. Ulul albab. Kemudian ada 1000 ayat isinya tamsil atau ibrah. Tamsil atau ibrah. Tamsil itu artinya permisalan. Dan Allah membuat permisalan itu supaya hamba itu berpikir, apa sih makna dibalik permisalan ini? Kenapa dibuat permisalan ini? Misalkan kalau ada seseorang rajin membaca Al-Quran tapi cuma mengejar khataman, tidak pernah mau tahu isi dari apa yang dibaca, kira-kira orang tersebut ibarat seperti apa? Ibarat seperti apa? Ada orang senang membaca Quran, ya, ibarat seperti apa? Nah, jawabannya Quran surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu
asfar. Berarti jawabannya apa? Seperti himar. Kalau orang Indonesia dibilang seperti himar nggak marah, tapi kalau orang Arab dibilang seperti himar dia marah, karena dia tahu himar itu bagaimana, ya kecilnya gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa orang yang membaca Quran hanya ngejar khataman dia disebut seperti himar atau keledai? Dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, karena keledai itu kuat membawa barang dari Mekah ke Madinah, kuat 458 km. Tapi belum ada, kata beliau, keledai yang bertanya, saya ini bawa apa sih sebenarnya? Kayaknya ada kumpulan buku-buku, kitab-kitab. Isi kitabnya itu apa ya? Nah itu nggak ada, belum ada sampai hari ini. Keledai yang baca kitab itu nggak ada. Nah, jadi perumpamaan itu harusnya membuat kita akhirnya jadi termotivasi. Oh ternyata Allah nggak suka kalau kita baca Quran hanya ngejar khataman. Apalagi khawatir tidak baca satu juz satu hari, khawatir kalau khawatir dimutaba'ah sama guru. Ya, kekhawatiran hanya sekedar dimutaba'ah, ya, meskipun itu juga adalah sebuah kebaikan. Ya. Kemudian ada 500 ayat isinya halal dan haram. Jadi kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan 500 ayat isinya halal dan haram. Misalkan ada orang baca Al-Quran surat Al-Baqarah, salah satu ayat saja misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Setelah baca Quran, dia kemudian bilang, ayo kita bisnis riba lagi yuk. Karena tadi dia baru baca Quran, tapi setelah baca Quran ditutup, dia lanjutin lagi riba. Dia masih nabung di bank konvensional, pada bank konvensional sudah dihukumi MUI pusat riba, masih aja. Disuruh pindah ke bank syariah, ada aja alasannya. Ya. Nah, padahal dia baru habis membaca perintah Allah bahwa Allah telah halalkan akad jual beli sebagai solusi daripada riba. Itu bertanda kita baca Quran tapi tidak paham isi Al-Quran. Dalam konteks rangkaian ayat puasa Al-Baqarah 187 misalkan Allah berfirman, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah aku halalkan bagi kalian, ya, di syariat Nabi Muhammad SAW ini di malam hari rafath dengan istri. Sebelumnya diharamkan. Nah, itu halal, ada 500 halal haram 500 ayat. Kemudian ini berapa? Nanti 500. Ada 100 ayat isinya doa, zikir, wirid. Nah, 100 ayat. Dan sisanya ada 66 ayat isinya nasir dan mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh itu apa?
terrevisi, terganti, terhapus. Jadi kita baca ayat itu, ayat yang dibaca masih ada, dibaca bernilai ibadah, tapi hukumnya tidak boleh lagi diamalkan. Ayat itu disebut mansukh. Kenapa tidak boleh diamalkan? Karena sudah terhapus hukumnya. Siapa yang menghapus? Ada ayat yang menasakh. Ayat itu disebut nasikh. Apa contohnya? Contohnya kita ini latihan ayat puasa. Jadi ayat puasa itu lengkap. Ya, ayat 183 sampai 188. Ya, itu kan ada di ruku 11. Ruku 11 itu ditutup. Ruku 11 itu dengan ayat 188. Nah, kita bisa ambil contoh ayat 184 dan 185. Ayat 184 misalkan Allah berbunyi, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ayyam ma'dudat. Jadi puasanya berapa lama? Puasa Ramadan itu Allah tidak mengatakan 30 hari kan? Karena umat itu disebut puasa berapa lama? 30 hari. Aduh, lama ya. Tapi Allah mengatakan ayyam ma'dudat. Allah berpuasa berapa lama? Mukmin berpuasa berapa lama? Beberapa hari. Ayyam ma'dudat, beberapa hari. Kalau diterangkan beberapa hari, berapa hari? 30 hari itu jawabannya. Tapi kalimat itu beberapa hari untuk memberikan motivasi kepada hamba itu, jalan aja puasa. Terus sekarang tiba-tiba sudah malam ke-21 kok, nikmat, khusyuk, gitu kan. Dan makanya jangan hitung harinya. Capek nanti kita. Ya, menjelang lebaran ini, pada lebaran 10 hari lagi. Yang dikejar THR turun-turun, muncullah masa, ya pusing, seterusnya. Kenapa? Karena kita pikir dunia. Nah, jadi barang siapa yang dia sakit atau sedang dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh, mau dia perjalanan ke Singapura, naik Singapore Airlines cuma 2 jam, gak capek, mudah, ya boleh dia berpuasa, gak usah dipersoalkan. Ya, tapi dia wajib menggantinya di hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Ya, wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Tapi barang siapa ketika mau ganti, ya katakan di bulan Syawal dia mau ganti, tapi dia merasa berat mau gantinya. Aduh, cuma saya sendirian yang puasa, ini capek nih, males nih, macam-macam jawaban. Maka Allah mengatakan boleh diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu ta'am miskin, berupa kasih makan orang miskin. Ya, dan puasa itu tetap lebih baik bagi kalian, tapi membayar fidyah itu boleh kalau kalian merasa berat. Pertanyaannya, kalau antum Bapak Ibu ada yang punya hutang puasa, pas mau bayar berat, ya, boleh kan cukup membayar fidyah? Boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi nggak usah ganti, bayar fidyah aja. Ya, karena ayatnya mengatakan mengganti cukup dengan bayar fidyah.
cukup memilih yang paling rendah saja tadi, itu bayar fidyah. Boleh? Boleh kan? Karena Allah berfirman kan? Nah, jawabannya enggak boleh. Kalau boleh, wah enak sekali hidup ini. Tak ada yang puasa, ya, tak ada yang ganti puasa. Bayar aja fidyah 42.000, ya selesai, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ayat 184 itu sudah terhapus, mansukh. Dengan ayat mana? Ayat 185. Nah, ini satu contoh. Dan ayat-ayat nasikh mansukh itu ada 66 ayat dalam Quran. Maka di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala lagi bicara fidyah. Tapi Allah mengulangi lagi kasus tadi dengan firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Nah, sampai titik itu selesai, tidak ada solusi dari dia. Allah kemudian dengan melanjutkan dengan kalimat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kebijakan mengganti di hari yang lain itulah kemudahan dari Allah. Allah nggak ingin sakit-sakit tetap puasa, engkau paksakan jangan, ya. Maka kalau engkau sudah sehat di luar bulan Ramadan, walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah jumlah yang kau tinggalkan tadi. Kalau sudah selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, jadi itu satu contoh bahwa Allah menghapus ayat sebelum dan sesudah. Misalkan ayat yang lain, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan engkau sholat dalam kondisi mabuk, ya, sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan. Maka apa hukum mabuk? Boleh selama tidak dekat waktu sholat. Maka waktu mabuk yang paling bagus pada saat itu adalah ba'da isya menuju subuh. Ini waktu mabuk paling bagus, ya, karena mabuk jam 9, jam 10, setelah itu dia teler, tidur, bangun-bangun subuh, udah segar lagi, ya kan? Itu kalau kita baca ayat itu. Tapi ayat itu adalah rangkaian dari 3 ayat sampai kemudian Allah turunkan ayat surat Al-Maidah tentang najisnya khamar. Kenapa sampai 3 ayat? Kenapa tak langsung turun ayat khamar saja? Ada tahapan. Karena orang Arab itu tidak disebut orang Arab kalau tak minum-minum. Dan kalau mereka tidak menyimpan gentong-gentong minuman, ya, makanya bertahap logikanya dibagi terus sampai dia menerima betul, sampai pada titik kemudian mereka sudah siap untuk dilarang sama sekali. Dan ketika turun surat Al-Maidah itu betul-betul yang mereka dengar langsung mereka teratur, karena sudah ada tahapan tadi. Gentong-gentong itu pun dijatuhkan, langsung menganak sungai banyak,
sehingga disebutkan Madinah seperti paling-paling hormat. Dan orang segera membuang. Bahkan tidak didengar ada seorang Arab di masa itu ketika ayat itu turun dia mengatakan, wah ternyata sudah diharamkan. Kalau gitu malam ini saya mau malam perpisahan dengan hormat. Enggak ada malam perpisahan. Ya, padahal yang namanya hormat itu sudah mendarat lagi. Nah itu namanya tahapan dalam dakwah, ya. Namanya ilmu dakwah. Nah itu terkait tentang turunnya hal ini, gitu ya. Nah kalau ditanya apa bedanya antara surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah, itu bedanya apa? Ya. Apa bedanya surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah? Jadi surat-surat Makkiyah itu isinya, ya. Jadi kalau kita pahami, Nabi itu baru diperintahkan puasa Ramadan kan umur 55. Dan sejak umur 53 sampai umur 63, ini Nabi ini tak ada istirahatnya, amal semua, capek, lelah, tak ada pensiunnya. Karena Nabi tak pernah kenal pensiun. Jadi hati-hati dengan kalimat pensiun. Umat Nabi tidak kenal pensiun. Pensiun itu cuma berhenti dari akad kerja kepada manusia, tapi tidak berhenti dari kehidupan. Semakin kita menjelang kematian, semakin khawatir sudah cukupkah amalku untuk masuk surga paling tinggi. Maka dia beramal dengan lelah terus, dan orang itu malah sehat. Jadi kalau orang itu terus bergerak, beramal, orang itu sehat. Tapi kalau orang itu sedikit amal, biasanya sakit, post-pausi dulu. Makanya Nabi SAW tidak ada di usia pensiun kemudian aktivitasnya cuma buat, ya. Kadang-kadang orang kalau sudah pensiun aktivitas cuma dua. Apa aktivitas setelah pensiun? Saya cuma dua, Ustaz. Satu, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, Ustaz. Yang kedua, bermain sama cucu aja, Ustaz. Nggak ada. Nabi bermain sama cucu, main tadi sama cucu, sama Hasan Hussein. Tapi Nabi tahu usia 53 ke atas itu usia beramal, banyak hal lagi. Kenapa Nabi malah justru banyak beramal? Nah, ini menarik. Kenapa Nabi justru banyak beramal? Karena Nabi sudah belajar wahyu. Nah, kenapa aku harus beramal? Belajar tentang siapa aku? Kenapa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Ada apa di masa lalu? Apa nanti yang terjadi di masa depan? Nah itulah, kalau kita membaca Quran itu dengan mentadabburinya, kita akan belajar untuk konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep manusia, konsep adab, konsep ilmu, konsep dunia, konsep rezeki, konsep bahagia, konsep takdir, konsep kenabian, konsep hari akhir, dan seterusnya. Ini konsep-konsep ini kalau dikaji butuh mikir. Orang berpikir, makanya tidak banyak yang mau belajar Islam di masa awal. 13 tahun Nabi dakwah itu gak sampai ribuan ini. Beda ketika di kota Makkah, apalagi setelah Fathu Makkah, itu orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Ya, orang masuk Islam itu sampai berbondong-bondong. Setelah Fathu Makkah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Beda. Makanya kualitasnya berbeda antara Makkiyah dengan Madaniyah. Itu kualitasnya beda. Di Mekah tidak ada orang munafik. Orang munafik baru ada
fikih sholat misalnya, baru belajar langsung fikih sholat. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya orang itu galak, suka membid'ahkan, sampai suka mengkafirkan, sampai suka memutus silaturahim. Kenapa? Karena cara belajar lompat. Ya, fikih sholat itu perbincangan nanti madaninya. Tapi pelajaran yang harus dilalui itu belajar adab dulu, supaya nanti dia jadi orang beradab. Karena ada orang belajar agama malah kehilangan adab. Ya, itu karena dia lompat belajar. Makanya akhirnya dia memiliki salah pikir. Ya. Nah, setelah Nabi mengajarkan konsep-konsep kunci ini, barulah kemudian sejak umur 53 sampai umur 63 Nabi mengajarkan atau diajarkan dan mengajarkan surat-surat Madaniyah. Ada 26 surat Madaniyah. Jadi kita ini kalau baca Quran, sebelum baca itu adabnya mengetahui dulu surat yang aku baca ini Makkiyah atau Madaniyah. Karena menyetel jiwa itu beda. Kalau surat Madaniyah itu siap-siap beramal, kalau Makkiyah itu siap-siap berpikir. Ya. Surat Madaniyah misalnya 26 surat. Nah, puasa itu ada di surat Madaniyah pasti, yaitu surat Al-Baqarah kan? Al-Baqarah. Kemudian surat-surat Madaniyah yang lain, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Tabaqun, At-Talaq, At-Tahrim. Nah, khusus At-Tahrim, kalau kita baca surat At-Tahrim, itu ayat 1 sampai 10 itu Madaniyah, 11 sampai 13 itu Makkiyah. Nah, adapun 2 surat lagi itu ada di juz 30, di mana juz 30 itu seluruhnya surat Makkiyah. Ya, kalau kita baca dari amal tasawuf sampai minal jinnati wan nas, ini konsep jin, konsep hari akhir, hari kemudian itu belajar satu. Kecuali 2 surat, Az-Zalzalah dan An-Nasr. Menurut Mujahid sama tabi'in, dia masuk pada surat Madaniyah. Nah, itu settingnya begitu. Ya. Nah, maka ketika kembali kepada aktivitas kita iktikaf ini, ketika iktikaf itu amal apa yang kita bisa lakukan? Amal yang kita bisa lakukan ketika iktikaf di 10 hari terakhir, ya, amal iktikaf. Yang pertama adalah biasakan bangun malam, ya, bangun malam, bukan bangun sahur. Biasa bangun sahur, bangun malam. Minimal antum sholat 2 rakaat yang khusyuk, 2 rakaat khusyuk. Ini minimal. Ini saya bicara amal minimalis, ya, bagi orang-orang yang sangat sibuk atau sok sibuk, terserah. Nah, ini amal minimalis, sholat 2 rakaat yang khusyuk. Yang kedua, bersedekah. Berapa aja sedekah tiap malam. Yang ketiga, tilawah Quran. Nah, kalau tilawah hanya mengikuti orang yang super sibuk atau sok sibuk, minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Tiap malam Al-Ikhlas 3 kali. Ya, itu minimal. Niatkan membaca Al-Quran Al-Ikhlas. Nah, ibadah tilawah ini meskipun
ini saya bisa baca. Amalan tilawah ini meskipun hanya al-ikhlas, hatta membaca al-ikhlas, jangan lupa ada adab ketika tilawah Quran itu. Adabnya apa? Satu, bacanya harus tartil. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa artinya? Pertama, bacanya dengan tajwid. Tajwid itu apa? Jelas, memberikan hak setiap huruf, makharijul hurufnya dapat, hak hukum-hukumnya dapat. Jadi bacanya yang huruf, panjang pendeknya, matnya dapat. Yang kedua, bacanya perlahan-lahan. Itu tartil. Dan yang disuruh baca tartil ini dulu siapa? Orang Arab. Yang baca cepat aja insya Allah dia ngerti juga. Tapi mereka aja disuruh baca pelan-pelan. Maka dalam kitab At-Tibyah ada membaca Quran, Imam Nawawi mengatakan orang ajam harus lebih pelan-pelan lagi bacanya, karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Meskipun ada orang lain bilang, justru Ustaz karena kami nggak ngerti, kami baca cepat-cepat aja. Nah yang kedua, ya, dia hendaknya qiraatul Qur'ani bil tadabbur. Dia bacanya hendaknya dengan tadabbur. Bahkan Allah sindir kalau ada orang baca Quran enggak mau dengan tadabbur. Misalkan Quran surat Muhammad 47 ayat 24. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Kenapa kalian tidak pernah sempat tadabbur Quran? Apakah hati kalian sedang terkunci? Nah, Allah berkata, kalian hatinya terkunci. Baca Quran tidak mentadabburi, gitu kan? Nah, yang sebelum mentadabburi Quran itu teknisnya kalau hari ini mulai dengan membaca Quran terjemah per kata. Mulai dari situ. Kita baca satu halaman, terjemahkan katanya. Kita pakai Al-Quran yang kalau di usia-usia kita tuh pakai Quran yang besar, terjemah per kata, ya, sehingga kita bisa menikmati pesan apa yang Allah ini berikan. Kan banyak orang baca Quran tidak jadi penggerak di masyarakat. Kenapa? Kenapa dia nggak jadi penggerak? Karena jiwanya tidak tergerak. Kenapa jiwanya tidak tergerak? Karena ketika dia baca Quran, bacaannya tidak berkesan. Dia tidak terkesan. Kenapa tidak terkesan? Dia nggak paham. Dia nggak paham. Tapi kalau orang bacanya sampai paham, dia akan terkesan. Dia akan akhirnya tergerak. Dia akan jadi penggerak di masyarakat. Baik, hadirin dan hadirat, khawatir untuk terlalu lama ya. Saya baru mulai pengantar saja ya. Kira-kira dari pengantar ini mungkin ada yang ingin didiskusikan, baik tentang Quran, baik tentang i'tikafnya sendiri, baik tentang Lailatul Qadar. Anda bersilakan. Ya, saya kembalikan kepada MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah sudah selesai kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan.
dan Madaniyah itu belum tentu Madinah. Ini maksudnya apa, Mas? Juga gimana? Makkiyah itu? Makkiyah itu belum tentu di Mekah, Madaniyah itu belum tentu Madinah, di Madinah gitu turunnya. Iya. Itu tadi untuk dijelaskan. Terima kasih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu referensinya adalah domisili kehidupan Nabi. Jadi umur 40 sampai 53 Nabi itu tinggal di Makkah. Tapi ayat-ayat itu turun tidak mesti Nabi ketika sedang ada di Makkah. Bisa Nabi di Taif, bisa Nabi sedang di luar Makkah. Demikian juga ketika ayat-ayat Madaniyah, belum tentu Nabi ketika sedang di Madinah. Bisa Nabi sedang dalam perjalanan ke Madinah, Nabi sedang di Kuba, Nabi sedang di sekitar Madinah, di luar Madinah. Tapi fasenya adalah Nabi fase sedang berdomisili atau akan berdomisili di Madinah. Jadi makanya disebut Madaniyah, fase ketika Nabi berdomisili di kota Madinah. Turunnya belum tentu di kota Madinah. Tergantung Nabi saat itu ada di mana. Ya. Nah, itu yang maksudnya. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya yang tadi Ustaz bilang surat Anas ya, surat Anas kan turunnya di Mekah tapi dia An-Nasr. surat bukan Madaniyah. An-Nasr itu Madaniyah. Iya, Madaniyah tapi kan dia turunnya di Mekah ketika Fathu Mekah. Iya, tapi domisilinya ini Madinah. Berarti itu contohnya gitu ya. Nah. Karena Nabi ketika sudah hijrah tapi pas pada saat Fathu Mekah memang turunnya di Mekah. Iya. Dan Nabi bisa ke Mekah itu bisa Fathu Mekah, bisa juga umroh. Ya, umroh yang dilarang oleh orang-orang Mekah turun juga ya. Ya. Jadi makanya definisi yang Madaniyah itu adalah domisili. Ada lagi yang mendefinisikan adalah Madaniyah itu fase sesudah hijrah. Makkiyah itu fase sebelum hijrah. Kurang lebih sama. Sama satu lagi yang Iya. ayatnya yang surat Al-Maidah ayat 3 itu kan. Iya. Madaniyah juga, tapi turunnya ketika Rasulullah haji wada. Haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, barakallahu. Baik, kami cukupkan sesi pertanyaan pada malam ini. Semoga setiap ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami tutup majelis pada